Halo, apa kabar semua? Nama gue Rika Sarsa, dan gue adalah brand ambassador The North Face Indonesia. Di video kali ini, gue akan kasih daftar 26 perlengkapan dan tips penting sebelum naik gunung. Sebelum kita mulai, pastiin kalau kalian sudah subscribe di channel-channel ini, The North Face Indonesia, dan juga Rika Sarsa Official. Jangan lupa untuk pasang lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Tanpa membuang waktu lagi, langsung aja kita bahas ke topik utamanya. Sebelumnya gue udah pernah upload video tutorial tentang cara packing. Tapi kali ini, gue akan bahas lebih jauh tentang perlengkapan berdasarkan fungsinya dan juga tips-tips penting dalam memilih perlengkapan tersebut. Perlu gue garis bawahi, perlengkapan yang gue mention dalam daftar ini memang sebagian besar wajib untuk dibawa. Tapi kalian nggak harus punya semua perlengkapan ini dan baru mulai naik gunung. Karena ada juga perlengkapan yang sifatnya bisa sharing. Contohnya, tenda sampai saat ini, gue punya beberapa temen yang belum punya tenda. Dan bukan berarti mereka nggak bisa naik gunung. Mereka bisa sharing tenda, pinjam, dan pilihan lain juga masih bisa sewa. Yang terpenting adalah selalu utamakan keselamatan dan nikmati momen seru bareng teman kalian. Sebagai tambahan, jangan terlalu maksain diri. Harus tahu batas ukur kemampuan masing-masing. Bisa muncak itu bonus, tapi pulang kembali dengan selamat adalah hal yang lebih penting dari segalanya. Ingat, selalu ada kesempatan lain untuk kembali. Berikut ini daftar 26 perlengkapan yang perlu kalian ketahui sebelum mendaki gunung. Hiking boot, carrier, dan rain cover. Sleeping bag, tenda, cooking set, dan nesting. Logistik makanan, peralatan makan, makanan ringan, P3K, dan obat-obatan pribadi. Dry bag, sleeping matras, water storage, headlamp, sekop lipat, raincoat, fly sheet, tali prusik, trekking pole, pelindung kepala, pouch baju ganti, jaket dingin, glove dan kupluk, boot gaiter, trash bag, backpack untuk summit, dan power bag. Daftarnya kita mulai dari hiking boot. Hiking boot ini menurut gue sifatnya personal, karena bentuk kaki setiap orang itu beda-beda. Dan ini adalah perlengkapan wajib yang harus digunakan ketika mendaki gunung. Beli hiking boot adalah investasi peralatan yang paling penting, melebihi dari segala perlengkapan. Bagi yang belum punya, mungkin awal-awal bisa pinjam. Tapi menurut gue, ukurannya belum tentu pas ataupun nyaman. Nah, kalau kalian berencana untuk membeli, nih gue kasih beberapa tips. Beberapa tips dalam memilih hiking boot, pastikan kalau bahannya ini waterproof. Untuk tinggi boot, lebih baik melebihi batas mata kaki, akan mengurangi resiko kesleo ataupun terkilir. Untuk sol bawah, pastikan dengan grip yang anti-slip khusus trekking. Dan juga pastikan bahwa solnya ini masih mempunyai daging yang cukup. Dan pastiin juga, ada ruangan yang cukup terutama di bagian depan untuk jempol kaki. Karena pas pakai boot, jempol kaki ini jangan sampai menyentuh dinding sepatunya. Usahakan ada space kira-kira setengah jari ataupun 1 jari. Karena kalian pada saat turun gunung, ada kecenderungan jempol kakinya itu sering mentok. Kalau pakai boot dengan ukuran yang terlalu pas, bakalan bikin kaki kalian jadi nggak nyaman. Nah, biasanya dengan benturan yang terlalu sering, kuku jempol kaki kalian ini bisa berwarna hitam dan pulihnya bisa berhari-hari. Jadi pastiin, boot yang kalian pakai ini masih ada ruangan yang cukup, tapi juga nggak terlalu longgar secara keseluruhan. Poin yang kedua adalah carrier. Dengan menggunakan carrier, distribusi beban akan terbayar lebih baik ke seluruh torso. Dan beban tidak hanya bertumpu di bahu, jadi bahu kalian nggak terlalu merasa pegal. Beberapa tips dalam memilih carrier. Tips nomor 1. Pilihan kapasitas carrier ini tergantung dari durasi lamanya pendakian. Terlepas dari brand sebuah carrier, ukuran bisa beraneka ragam mulai dari 30 liter, ukuran sedang 50, 60, dan seterusnya, bahkan ukuran besar yang 100 liter. Perlu diingat, semakin besar kapasitas volume carrier, artinya beban carrier juga akan bertambah. Dan jika beban bertambah, otomatis upaya mendaki akan berasa semakin berat. Untuk tips yang kedua, ukuran carrier menyesuaikan dengan ukuran tubuh, khususnya ukuran panjang punggung. Kalau kita lihat dari samping ini, kita bicara dari tulang leher sampai dengan ke tulang pinggul. Nah, pastikan juga panjang strap bahu sesuai dengan tubuh kalian. Untuk contoh carrier TNF, biasanya kita punya 2 pilihan, strap bahu dengan small to medium, atau juga dengan ukuran large to XL. Di sini ada logonya. Pada saat mencoba carrier, cek juga posisi strap pinggang berada di posisi yang optimal. Kalau kita lihat dari sini, posisinya pas di pinggang, tidak kerendahan, atau juga tidak ketinggian.
Tergantung dari merek atau brand, pilih carrier berdasarkan gendernya, pria atau wanita. Ada carrier yang desainnya spesifik untuk anatomi tubuh wanita. Walaupun bentuknya kelihatan sama, tapi akan terasa bedanya ketika pada saat carrier ini dipanggul. Tapi dengan berkembangnya desain dan teknologi, sekarang ini udah banyak carrier yang bisa digunakan untuk dua-duanya atau disebut dengan unisex. Jadi pas lagi nyari carrier, sebaiknya tanya dulu, coba sebelum memutuskan untuk membeli. Tips yang berikutnya nomor 3, siapkan rain cover untuk carrier. Selain untuk melindungi barang-barang di dalam carrier agar tidak basah pada saat hujan, tapi bisa juga untuk melindungi carrier dari jalur yang berdebu di saat kering. Poin berikutnya adalah sleeping bag. Ada 2 macam sleeping bag. Pertama-tama yang lebih umum disebut sebagai sleeping bag dengan bahan sintetis, seperti Dacron, Polar, atau juga hybrid antara Dacron dan Polar. Dan yang kedua adalah sleeping bag bulu angsa ataupun goose down. Dan yang ketiga adalah sleeping bag bulu angsa sintetis atau synthetic duck down. Di Northface ini disebutnya sebagai teknologi thermoball. Untuk suhu yang lebih dingin, di antara tipe bahan sintetis dan juga yang duck down, sleeping bag bulu angsa akan terasa lebih hangat dibandingkan dengan bahan sintetis karena faktor warmth to weight ratio. Dari segi packing, biasanya lebih kecil namun harganya rata-rata akan jauh lebih mahal. Tips berikutnya, pilih sleeping bag tergantung dari gunung yang akan dituju. Kalian sebelumnya bisa tanya, kontak ke base camp atau ke guide lokal. Cari informasinya, berapa suhu rata-rata ataupun suhu yang paling dingin yang pernah tercatat di malam hari. Suhu bisa berubah-ubah karena tergantung dari gunung dan juga musimnya. Ambil contoh dataran tinggi Dieng, yang di saat musim kemarau, kabarnya belakangan ini bisa mencapai 0 derajat, bahkan menembus suhu minus. Poin berikutnya adalah tenda. Sampai saat ini, gak semua teman-teman gue yang naik gunung punya tenda masing-masing. Ada yang masih pinjam, kadang juga ada yang masih sewa. Jadi dalam setiap pendakian, kami semua selalu sharing tenda. Untuk tipe tenda yang akan digunakan, tergantung dengan jumlah teman yang bakalan bergabung. Di depan gue ini, ada ya pilihannya Stormbreak 2 dan juga Talus 4. Yang beda ukuran dan beda kapasitas maksimalnya juga berbeda. Tips yang pertama, sebelum keberangkatan, biasanya gue dan teman-teman udah janjian, nanti bakalan sharing tenda bareng siapa aja. Tapi kalau teman-teman masih membawa tenda sendiri, misalnya supaya lebih lega, ya boleh-boleh aja. Tips yang kedua, di saat pendakian, beban tenda tidak harus dibawa sendirian. Khususnya teman-teman yang nanti akan sharing tenda, mereka juga bisa membantu membawa tenda. Contohnya, Talus 4 ini kapasitas untuk 4 orang. Jadi kalau kita keluarin, karena ini bisa untuk 4 orang, biasanya kita bagi untuk bertiga. 1 orang bisa bawa pasaknya dan juga frame tenda. 1 orang bisa bawa inner layernya. Dan orang yang ketiga bisa bawa bagian yang paling luar. Ini adalah strategi supaya lebih ringan, karena nanti teman-teman akan sharing tenda. Tips yang ketiga, dalam memilih tenda, pastikan kalau bahan tendanya ini tahan terhadap cuaca, khususnya air. Untuk ukuran, pilih tenda yang sesuai dengan kapasitas tampung maksimal. Tapi kalau mau lebih lega, opsi lain adalah bisa menggunakan tenda kapasitas dengan lebih 1 orang. Misalnya, tenda yang 4 orang ini digunakan untuk bertiga. Tapi tidak disarankan kebalikannya. Misalnya, tenda kapasitas 3 orang digunakan untuk berempat. Buat kalian yang melakukan solo trekking, pastinya akan bawa tenda, logistik makanan sendiri, dan juga alat masak sendiri. Kita lanjut ke poin berikutnya, cooking set dan nesting. Sama halnya dengan tenda, cooking set dan logistik makanan akan menyesuaikan dengan lamanya durasi pendakian dan jumlah peserta yang gabung. Cooking set standar yang diperlukan antara lain, biasanya bawa kompor gas lapangan. Nah, oke, dan ada kaki-kakinya. Untuk kompor gas lapangan ini, jangan lupa untuk bawa bahan bakar gas kaleng. Dan ini yang paling sering dibawa. Dalam bentuk lain juga ada, namanya kompor gas lipat, tapi harus pakai adaptor gas kaleng. Karena yang biasanya, ini lancip seperti ini. Yang berikutnya ada lagi kompor hybrid multi-fuel. Bentuknya sama seperti sebelumnya, hanya bahan bakarnya yang berbeda-beda. Bisa pakai bahan bakar gas, bahan bakar cairan, dan juga kerosin atau minyak tanah. Selain kompor, bisa juga pakai spirit burner.
lebih terkenal dengan nama Trangia Cooking Set. Sebagian besar biasanya akan memilih kompor gas untuk memasak. Tapi dari segi bentuk akan lebih praktis dan perbedaannya menggunakan bahan bakar spiritus cair ataupun gel. Perlengkapan masak lain yang diperlukan adalah nesting. Oke, tergantung dari jumlah peserta yang bergabung. Ini adalah yang tipe standar, sering disebut sebagai DS atau SY200. Ini macam-macam, ada 2 pot, satu kecil, satu yang lebih besar. Nah, dan di dalamnya ini sudah dikasih biasanya centong nasi, sabut untuk membersihkan, cuci, mangkuk, dan juga untuk tambahan lagi. Dan ini bisa dilipat menjadi pegangan. Untuk grup yang lebih besar, akan membutuhkan nesting yang lebih besar ataupun jumlah peralatan masak yang lebih banyak. Dan jangan lupa untuk bawa pisau lipat. Dan jangan lupa bawa korek. Dalam satu grup pendakian, misalnya berempat atau berlima, gue dan teman-teman biasanya bawa satu kompor gas dan satu spirit burner untuk cadangan. Kompor gas bisa digunakan untuk masak, sedangkan spirit burner untuk menyeduh air panas buat bikin kopi dan teh. Jadi nggak akan mengganggu yang lagi masak. Remember guys, sharing is caring. Jadi perlengkapan seperti ini nggak harus bawa masing-masing, kecuali buat kalian yang melakukan solo trekking. Poin berikutnya adalah logistik makanan. Menurut gue ini nggak baku atau pakai aturan khusus. Biasanya tergantung dari kesepakatan teman-teman rencananya mau masak apa. Tips yang pertama, usahakan agar menu nggak terlalu ribet. Menu yang dimasak bisa berupa makanan simpel seperti menu rumahan. Dari nasi dengan sayuran tumis, ayam goreng, nasi goreng, mie goreng dan sayur, ayam nugget, dan yang paling penting, agar tidak terlalu sering makanan yang instan, meskipun sangat mudah untuk dimasak. Jangan lupa juga untuk membawa minyak goreng untuk masak. Tips yang kedua, setelah masak, logistik makanan harus dikemas dengan baik agar tidak mengundang Bagas dan teman-temannya, alias si babi ganas atau babi hutan. Sisa bekal makanan dibungkus rapi dengan plastik atau pakai dry bag, kemudian digantung di atas batang pohon. Perhatikan juga sisa-sisa makan malam dan tumpukan sampah yang ada di sekitaran tenda, khususnya makanan yang berbau tajam seperti ikan sarden. Poin yang ketujuh adalah peralatan makanan. Sebaiknya bawa masing-masing. Peralatan yang diperlukan adalah piring, mangkuk, sendok garpu, bisa juga gelas, ini juga gelas, tapi ada tutupnya dan lebih kecil. Dan biasanya gue bawa filter kopi. Nah, di dalam sini udah ada saringan kopinya. Seperti ini. Poin yang ke-8 adalah makanan ringan. Meskipun di jalur pendakian bakalan ada warung yang jualan, gue kebiasaan selalu membawa makanan ringan. Tips yang pertama, untuk pilihan snack, biasanya gue bawa snack dalam bentuk padat dan bikin kenyang. Misalnya, coklat, kurma, kue padat, dan juga dodol. Untuk tips yang kedua, gue nggak biasa bawa snack seperti biskuit ataupun potato chips dan sejenisnya. Selain packagingnya makan banyak tempat, isinya juga mudah patah dan lebih cepat bikin haus. Jadi kalian harus sedia air lebih banyak. Selanjutnya kita akan bahas P3K dan obat-obatan pribadi. Isi P3K ini adalah contoh dan tentunya bisa bawa lebih lengkap lagi, antara lain alkohol, obat luka, ini juga obat luka,
minyak kayu putih, obat tetes mata, emergency blanket, plester luka, gunting, cutter, termometer, sarung tangan latex, kapas, dan bau lebih. Ini adalah perekat. Pembalut siku, kain kasa steril, perban elastis, dan yang terakhir perban gulung. Dan biasanya bawa lebih dari satu. Dalam satu grup, biasakan bawa setidaknya satu. Bawa lebih akan lebih baik. Untuk obat-obatan pribadi, tergantung dari keperluannya karena ini bersifat pribadi. List obat yang umum misalnya obat sakit kepala, diare, mah, asam lambung, alergi, pilek, flu, dan batuk.